Ya pemirsa, kita balik lagi pasti juga masih di UB Talk Show dan tentunya kita juga masih berbincang-bincang ya tentang tema untuk talk show kita kali ini, yaitu tentang dari peran dari KPA ini sendiri yang tentunya juga benar-benar ini sebagai salah satu memang benar-benar yang sangat garda terdepan gitu ya, yang pasti juga dalam menjaga kualitas siaran, yang tentunya juga untuk lembaga penyiaran di Aceh ya, baik itu televisi dan juga radio. Nah, kita masih bersama Bapak Harun di sini, yang pasti juga ini beliau ya mungkin seperti saya bilang di awal itu merupakan ketua dari KPIA atau juga Komisi Penyiaran Indonesia untuk wilayah Aceh. Ya Pak, ini kita juga pengen tahu juga ya mungkin dari pengalaman Bapak juga ya. Nah, tantangan terbesar gitu ya, apalagi juga kita sekarang ini di era digitalisasi, globalisasi gitu ya, dimana juga mungkin kalau para pemirsa di rumah khususnya anak-anak gitu Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak dari televisi, nah mereka juga mungkin bisa mendapatkan misalnya hal-hal yang pengaruh tidak baik, misalnya tentang ya tema-tema kekerasan yang membentuk pola pikir anak atau juga karakter anak itu. Nah, selain di televisi atau di internet. Nah, jadi mungkin apa ini tantangannya gitu ya, kalau misalnya untuk di era sekarang gitu Pak, untuk generasi terutama untuk anak-anak. Sebenarnya kalau tantangan kita di lembaga penyiaran, ini sebenarnya tidak terlalu dalam proses penyiaran, dalam proses melanggar dalam penyiaran. Tapi tantangan hari ini kita udah berbeda nih tantangan hari ini. Tantangan berbeda hari ini adalah dari konvensional kita masuk pada era digital. Nah, hari ini yang jadi persoalannya adalah regulasinya ini. Nah, regulasi penyiaran ini yang tadi saya katakan dari 2002 ke 2025, ini udah 2 dekade. Ini yang sebenarnya tantangan. Jadi kejadiannya apa? Kejadiannya lembaga penyiaran hari ini itu banyak sekali jadi PHK. Nah, kenapa? Ya, benar. Arah hari ini kan sudah masuk kepada media baru. Begitu masuk media baru kan terjadilah misalnya media baru, kalau kami katakan kalau versi kami media baru itu adalah kayak TikTok, YouTube, Twitter, IG, itu bagi kami media baru. Lagi-lagi kalau misalnya TV berbayar kayak Netflix, itu segala macam itu. Ini tantangan itu sekarang yang sangat besar dari regulasi itu. Sehingga apa? Dengan terjadinya PHK, maka mengurangilah SDM dari LP sendiri. Begitu mengurangi SDM dari LP sendiri, tentu kan berpengaruh nih. Berpengaruh dari sistem menjalankan LP itu sendiri. Itu sebenarnya yang tantangan yang paling besar. Nah, selanjutnya mengenai masalah anak hari ini kan dengan gadgetnya, memang sangat perhatian kita hari ini dengan internet tanpa batas. Ini kan dunia tanpa batas nih. Apa saja itu ada di gadget kita, itu kan semua. Hari ini itu tidak ada regulasi yang langsung memberi tindakan pada itu yang tantangan yang luar biasa juga pada hari ini. Makanya kami sangat berharap memang baik di Rakornas di mana-mana kami terus berusaha terus mendorong agar regulasi ini bisa cepat terlaksana. Kenapa? Begitu ada regulasi ini, itu nanti ya terlepas nanti apakah itu TikTok, YouTuber itu di bawah penguasaan kami itu nggak apa-apa. Baik di bawah KPI maupun ada lembaga lain itu nggak apa-apa. Yang penting ada yang mengawasi ini. Sehingga apa? Anak-anak yang membuka gadgetnya segala macam, dia jelas bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan versi dia. Nah, mungkin itu ininya. Iya, nah jadi pastinya juga tantangan dan juga kekhawatiran yang sangat besar sekali ya, khususnya kita juga buat masyarakat, tentunya juga sebagai orang tua atau juga terhadap generasi-generasi mendatang, Mbak ya. Nah, terus kalau misalnya untuk dalam hal tetap membuat siaran itu stabil, misalnya juga tidak ada unsur politik atau juga sara atau juga
berpihakan gitu Pak ya, Iya. ke misalnya golongan-golongan tertentu. Kalau di televisi ini sendiri tuh apa sih gitu yang mungkin tantangan di situ gitu ya, karena mungkin ya namanya juga dalam masyarakat gitu ya, pasti ada hal seperti itu gitu. Ya, tentu apa namanya kita seperti ini. Kita kan tidak berbicara masalah yang punya televisi ini siapa, Iya, benar. yang mengarahnya kepada apa, itu kita nggak melihat kepada itu. Selama tayangan sesuai dengan aturan undang-undang dan aturan kita, aturan P3SPS itu, selama itu baik itu apa segala macam, kita tidak mempermasalahkan itu. Oke. Dan kami lihat pada hari ini lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio, mereka melakukan pada konteksnya. Ya tentu kalau misalnya pada posisi pilkada, tentu kan banyak yang ini posisi pilkada. Terlepas itu siapa yang punya televisinya segala macam, ya kepada hak mereka. Tapi saya lihat kayak pemilu kemarin, kita terus menghimbau tuh, karena memang juga ada aturan-aturannya, misalnya berapa lama yang disiarkan oleh televisi, berapa lama yang disiarkan oleh oleh radio terhadap calon-calon. Itu ada aturannya, ada aturannya. Dan ya alhamdulillah lah masih dalam koridor. Tapi ada beberapa televisi memang yang dipanggil ke KPI pusat kemarin. Oke. Pada masa dekat-dekat pilkada itu ya. Untuk klarifikasi dan memberikan pembinaan pada aturan-aturan ini. Oke, ya berarti tetap dengan dalam rule-nya ya, Tetap dalam rule-nya, dari KPI sendiri benar-benar maksimal. Oke, nah terus mungkin sebelum kita tutup di sesi ini, saya juga pengen tahu juga nih, mungkin buat para pemirsa di rumah ya, terusnya juga masyarakat gitu. Nah, jadi bagaimana sih mereka itu bisa juga menjadi berperan ya, atau juga mungkin tidak membantu dari KPI sendiri, yang tentunya juga ini dalam proses pengawasan dan juga mungkin melalui pengaduan kah atau seperti apa. Nah, jadi peran masyarakat itu juga bisa sebenarnya gitu ya, kalau misalnya untuk kita sama-sama bisa membantu untuk bisa memfilter konten-konten atau juga materi-materi dari LP-LP yang tidak sesuai. Nah, jadi kalau misalnya di masyarakat peran langsungnya seperti apa sih Pak gitu untuk ini kan kita kan gini, kita di Aceh kalau nggak salah saya informasi terakhir itu 93 LP kita di bawah pengawasan kita. Seluruh Aceh itu kita 93 LP kalau nggak salah saya. 23 televisi, selebihnya tuh radio. Dengan ada lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas ini. Jadi tentu ini kan kami tidak cukup lah dalam SDM kita di kantor kita kan nggak cukup, kita dalam alat pengawasan tentu nggak cukup. Jadi di sini peran masyarakat ini, peran masyarakat ini memang yang sangat kami harapkan, itu kan kita ada pelaporan online. Itu kita 24 jam tuh. Kita 24 jam menerima laporan daripada masyarakat. Masuk kita kantor itu online, dan bisa juga nanti langsung masyarakat datang ke kantor kita. Kantor kita kan di depan MAN 1. Depan MAN 1 Banda Aceh. Dan lagi-lagi memang di mana-mana saya berbicara, di mana-mana saya duduk, dan selalu saya mengajak para masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengawasi lembaga penyiaran. Kalau ada temuan atau apa-apa, silakan lapor kepada kami. Oke, ya pemirsa, kita break sebentar dan nanti kita juga bakal lanjut lagi di sesi terakhir atau juga di sesi ketiga, tetap di UB Talk Show bersama kita berdua di sini.